أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم صدق الله العظيم. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Masya Allah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Asmaul Husna, insya Allah berkah. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Tadi ayat yang dibaca yaitu surat Al-Baqarah ayatnya 218. Ini menceritakan tentang tahapan-tahapan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Yang pertama tentunya adalah beriman. Kemudian yang kedua berhijrah. Kemudian yang ketiga baru berjihad. Jadi antara iman, hijrah dengan jihad ini satu kesatuan yang tidak bisa saling lepas. Ketika seseorang mengaku beriman, maka dia harus berhijrah. Hijrah itu artinya berpindah dari tempat yang baik ke tempat yang lebih baik. Buat sampai ke tempat yang terbaik itu perlu berjihad. Bukan hanya berhijrah. Jihad itu artinya sungguh-sungguh. Karena jihad itu adalah perjuangan. Maka ada satu makalah dalam bahasa Arab, ijhad wala taksal. Bersungguh-sungguhlah, jangan malas-malas tuh deh. Sungguh-sungguh, nggak boleh malas, wala takun ghafilan. Jangan lengah. Harus terus belajar, menuntut ilmu. Karena banyak orang yang ketika berhijrah, tapi dia ngerasa paling soleh. Paling benar. Betul ya? Ngerasa paling ibadahnya paling sempurna. Padahal ketika seorang muslim berhijrah, terus ada perasaan-perasaan kayak gitu, itu sudah sedikit apa yang membuat hijrahnya jadi tidak lagi mendekat kepada Allah. Karena orang yang mendekat kepada Allah, dia tidak pernah merasa lebih dari yang lain. Dan alhamdulillah untuk membahas 3 rangkaian tadi, sudah ada bintang tamu. Yang enak langsung yang ngenalin bundanya nih. Nah, alhamdulillah bintang tamu kita hari ini sahabat aku. Pasti kalian udah pada tahu, semua pemirsa di rumah udah nggak asing lagi, ya. Abi tahu nggak lagunya? Lagunya yang mana ya? Iya, karena memang bukan basic penyanyi ya. Kita langsung kenalin aja, ini sahabat aku. Alhamdulillah artis hijrah kita, Kak Dea Mirella. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Terima gini kasih loh aku diundang ke sini. Aku bangga loh. Alhamdulillah. Tapi zaman saya kuliah, suka dulu bertiga kan? Berlima. Berlima Bertiga ya? yang sama Tata. Bertiga, lupa ya? Oh iya lupa. Kamila dulu. Oh iya betul. Iya Kamila. Kalau yang dulu tahun-tahun Warna. Iya. Warna dulu mah kan pernah sendiri juga. Iya soalnya. Lagu Warna tuh yang gimana sih? Dikit aja. Rindu ini terasa indahnya. Andai kau ada di sini. Iya. Keren banget, Oh itu zaman Masya saya dulu Allah. ngekos tiap hari makan mie instan tuh. Aduh gitu ya. Jadi saya jadi kepo nih. Dulu lagi nyanyi bareng Warna itu udah belum hijrah berarti ya? Belum. Kan itu booming tuh. Pasti ya apalagi tahun segitu kan nggak semua orang ada kesempatan jadi artis lah. Yang Mbak Dia rasain apa tuh pas lagi booming-boomingnya? Kan pasti job banyak, orang jadi kenal. Ya seperti kata Ustadz tadi,
jobnya banyak banget, jadi ya jarang kumpul sama keluarga sih jadinya, karena kita banyakan Karena keluar sibuk kota. banget ya? Iya, jadi bisa tuh kita tuh cuman ganti koper di bandara terus pergi ke kota lain. Sempet ngerasain kayak gitu sih. Saking hitsnya saat itu ya, Mbak ya. Tapi untungnya kan kita kan ngegrup ya, jadi kita kayak akhirnya efeknya sampai sekarang kita jadi seperti keluarga karena kebersamaannya udah lama banget tuh. Baik, ini buat teman-teman mungkin mau flashback ya, yang seumuran bareng saya gitu loh, yang sempat ngerasain lagu ini. Iya. Alhamdulillah kan waktu itu Allah nitipin ya popularitas lah. Sebenarnya awal kali momentum apa sih yang kok ada perasaan mau hijrah, pengen jadi lebih baik, pengen mendalami agama, lebih dekat lagi sama Allah, tuh ada momentum atau ada kejadian apa atau ketemu dengan siapa? Jangan dijawab dulu ya, Gitu ya. karena kita akan kembali nih. Betul. Pemirsa Metro TV, Ya. kita kembali lagi, nanti juga saya mau tanya pertemuan pertama kali bersama istri dengan Bunda di mana gitu kan? Ya. Apa lagi umroh atau di mana? Ya. Nah, kepoin, kita akan kembali masih di program Metro TV tentunya, Asmaul Husna, Insya Allah berkah. Alhamdulillah kembali lagi di Asmaul Husna, Insya Allah berkah. Masih membahas yang tadi, penasaran gimana cerita hijrahnya sahabat aku. Wah, panjang banget sebenarnya. Silahkan. Seperti kata Pak Ustadz tadi, ya pada masa itu kan lagi masih muda-mudanya ya. Masya Allah. Jadi emang nggak kepikir tuh hijrah tuh apa. Bahkan belum ngerti hijrah tuh apa. Cuman yang bukan berarti, tapi kita tuh tetap menjalani semuanya nggak neko-neko. Remaja yang nggak neko-neko. Maksudnya walaupun kita aku bekerja di dunia entertain, tapi itu hanya kerja aja. Misalkan kita nggak clubbing. Cuman ya itu memang nggak kepikiran mau pakai jilbab apalagi gitu ya. Ngelihat orang pakai jilbab aja dulu jarang banget kan. Jarang banget. Terus cuman setiap ada untuk dekat sama Allah ya, seperti bulan Ramadan inginnya selalu ada peningkatan iman pada saat itu. Tapi ya gitu, karena masih muda otaknya ya cari duit, senang-senang gitu, ngumpul sama teman. Tapi hatinya udah menuju ke sana, itu hebatnya. Mbak. Nah itu dijaga lah, Ya, dijaga untuk dari perbuatan yang Allah nggak suka. Sampai akhirnya Allah tuh sayang ya, dikasih lah aku musibah ya di rumah tangganya. Dalam rumah tangga aku gagal 2 kali. Pasti semua orang udah tahu lah, Iya, rame banget. Iya, rame banget pada zaman itu ya. Dan disitulah mulai aku ngerasa apa yang salah nih sama diri aku. Perasaan aku jalannya nggak neko-neko. Aku tetap sholat, aku puasa, aku berzakat, aku jalanin semua perintah Allah. Dan pada saat aku pernikahan kedua, aku sempat kehilangan anak aku. Anak lahir 6 bulan dan anakku meninggal. Di situ kan sempat menyalahkan Allah, ya Allah kenapa nih aku gitu. Salah apa yang aku perbuat sehingga aku dikasih lagi nih. Aku udah ngerasa bahagia, tiba-tiba kenapa direnggut lagi bahagianya aku. Aku sempat benar-benar 3 hari tuh nggak keluar kamar. Sampai ada Instagram yang salah satu followers aku bilang, Mbak Dea, Allah sayang sama Mbak Dea. Ini karena bentuk sayangnya Allah. Coba Mbak Dea berpikir apa yang belum perintah Allah yang belum Mbak Dea jalankan. Ya Allah, aku belum menutup lah, saya belum berjilbab gitu. Langsung sadar ya, hebatnya. Iya, dan pada saat itu aku cuma punya dua hijab. Karena kan itu pun dipakai untuk kalau ada acara-acara Ramadan gitu kan. Terus pada saat itu juga di bulan Ramadan juga aku coba untuk pakai hijab. Tahun berapa tuh? Aduh, berapa tahun yang lalu? 2016. 14 ya udah lama 2016 ya benar. 16 kan? 2016 aku coba pakai hijab. Masya Allah. Dan di situ aku tenang banget. Semua masalah yang aku rasain selama ini tuh kayaknya sirna gitu. Gundahnya aku tuh udah nggak ada. Lebih santai lah, lebih menikmati lah ya. Hati lebih tenang aja, kayak nggak ada masalah. Sedihnya hilang. Terus rasa takut aku waktu itu kan, kalau sebenarnya sih setiap lihat orang pakai jilbab aku suka seneng ya lihat pakai jilbab, lebih cantik, lebih soleha, lebih terjaga. Tapi untuk memulai pakai hijab aku takut, karena pertama aku takut nggak bisa menjalani itu menjadi muslimah yang baik. Kedua aku takut pekerjaan berkurang.
Tapi pada saat aku pakai, itu tenang dan rasa takut aku, khawatir aku semuanya sirna, hilang semua. Seperti katanya Ustadz tadi, kita udah hijrah harus berjihad. Iya, betul. Kalau aku dalam pakai berhijrah itu aku pengetahuan agamanya nol sama sekali, nggak ngerti, nggak pernah ikut kajian, nggak pernah, cuman dengar aja kalau di TV ada tausiah dengerin, tapi nggak pernah datang ke kajian. Di saat itulah Allah membimbing aku untuk ikut kajian di sanalah, bertemu dengan istri Tahu nggak, manusia itu nggak luput dari ujian musibah. Sama juga kita juga diuji ya, Bi, ya, dikasih musibah. Nah akhirnya alhamdulillah, jadi dikasih musibah itu bisa jadi berkah. Akhirnya aku belajar lagi, mungkin sebagai manusia, sebagai istri belum menjadi istri terbaik. Akhirnya aku sama Mbak Deni diketemukan dalam satu wadah. Jatuh ya dua-duanya. Iya, dua-duanya benar-benar kita memperbaiki diri dan kita udah saling, Mak, saling klop ingetin. gitu kan. Iya, jadi sama-sama klop. Udah itu kita cerita, akhirnya kita belajar dan sama-sama saling dukung. Dari situ akhirnya aku lari ke dakwah, alhamdulillah belajar, ya tentunya dukungan dari suami dan Mbak Dea kembali bersama Warna, Masya Allah. Aduh, jadi ya flashback kita kayak, tapi udah sama-sama. Tapi sudah berlalu ya, dan ada hikmah yang bisa kita ambil. Pemirsa, ini kayaknya 5 segmen pun kurang. Cerita. 5 segmen Ya ini kalau kurang. udah bestie lah ya, namanya sahabat, udah ketemu, punya kisah dan kasih masing-masing. Kasih. Yang akhirnya ya betul, pada akhirnya memang Allah tidak membiarkan hambanya itu hanya sekedar beriman. Karena ketika beriman diajak oleh Allah untuk berhijrah. Ketika sudah berhijrah diajak lagi untuk berjihad. Karena tahapan-tahapan tadi yang Allah lihat tuh bukan hasilnya sebenarnya, tapi lebih kepada bagaimana menjalani proses. Itu yang paling penting. Nah sebenarnya ketika kita sudah mampu berjihad mempertahankan apapun yang terjadi, mau masalah pribadi seberat apapun, ya rumah tangga, ya keuangan, ekonomi. Tapi kalau kita berjihad, nah sampailah kita pada titik puncak yang paling tinggi, itulah tubu ilallahi taubatan nasuha, orang-orang yang bertaubat. Itu yang paling tinggi tuh. Dan inilah impian setiap kita ketika dijemput oleh Allah dalam keadaan sudah sampai pada puncak yang paling tinggi, yaitu taubatan nasuha. Setelah beriman, berhijrah, berjihad, akhirnya taubatan nasuha. Jangan kemana-mana, tetap di Asmaul Husna, insya Allah berkah. Abi, Dede, Kakak bentar lagi mau imsak nih. Minum ini dulu yuk biar kita kuat puasanya. Bunda, bawa apa itu? Ini loh Bunda bawa minuman susu 7 kurma, minuman yang berkhasiat. Karena selama puasa sangat penting memilih makanan dan minuman yang bernutrisi untuk jaga daya tahan tubuh seharian selama berpuasa. Pas banget nih biar badan tetap kuat selama bulan puasa. Pasti dong, susu steril 7 kurma ini dipercaya sebagai superfood. Karena minuman ini mengandung kurma yang kaya akan antioksidan. Selain itu, buah kurma membantu kita terhindar dari gangguan pencernaan, penyakit jantung, dan anemia. Betul tuh Abi, kalau badan kita kuat selama berpuasa, kita jadi bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang Nabi kita kerjakan. Contohnya sholat malam, tadarus, tarawih, dan berzikir. Wah, aku mau coba dong. Iya, aku juga mau coba. Yuk, kita minum yuk. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, enak banget. Rasanya yang enak dari kurma dan gak hambar, jadi gak bikin enak. Aku suka banget. Iya, aku juga suka banget. Alhamdulillah pada suka. Nah, sahur dengan kurma itu ada hadisnya loh. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, barang siapa
memulai puasanya dengan kurma, maka Allah akan memberkahi hari itu untuknya. Nabi Muhammad SAW sahur dan berbuka dengan kurma. Selain kita jadi sehat, kita dapat pahala juga deh dengan mengamalkan sunnah Nabi yang sahur dengan kurma. Ada satu hal lagi nih yang perlu kalian tahu. Selain buah kurma yang banyak khasiatnya, pohon kurma juga banyak manfaatnya loh. Getahnya bisa jadi sirup, daunnya bisa jadi tikar, dan batangnya bisa jadi perabotan dari kayu. Dalam hadis riwayat Bukhari dikatakan ada satu pohon yang daunnya tidak gugur. Pohon ini seperti seorang muslim. Masya Allah, kita sebagai manusia harus seperti pohon kurma supaya bisa bermanfaat bagi orang banyak ya. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Bunda udah stok banyak nih. Jadi ingat ya, 1 kaleng sehari saat sahur. Susu Stereo 7 kurma, double khasiat, baik untuk jalani puasa. Alhamdulillah. Pada saat aku pakai hijab dan merasakan ketenangan, kayaknya aku ngerasa Allah pasti jaga. Kalau kita punya Allah, kita nggak akan minta yang lain lah, yang penting kita dekat sama Allah gitu. Pada saat itu aku ngerasa ya karena aku nggak ya ingin dekatnya sama Allah karena aku nggak ngerti hukumnya apa. Baca ngaji bisa tapi masih terbata-bata. Tapi sunnah Rasul juga aku nggak tahu, hadis-hadis aku nggak tahu. Dan pada saat aku pakai hijab, ternyata aku didekatkan sama orang-orang yang menjaga hijrah aku. Jadi menurut aku tuh hijrah tuh harus dijaga juga. Karena pada saat aku hijrah, godaan juga banyak, Ustadz. Misalnya ada yang bilang, kok kamu pakai jilbab sih, ngapain sih masih muda pakai jilbab gitu. Itu kan bukan budaya Indonesia, itu budaya Arab. Ada loh yang ngomong kayak gitu. Nanti kamu nggak bisa cari uang lagi, atau nanti gimana, kamu masih karirnya masih panjang loh kayak gitu. Dan sampai sekarang masih terus belajar gitu ya. Berusaha, bener gak sih Ustadz bahwa kita tuh harus tetap berusaha gitu, karena aku ngalamin sendiri iman aku naik turun ya. Kadang-kadang aku sholatnya husu, kadang-kadang juga nggak husu. Itu tipsnya kayaknya aku mesti nanya nih sama Ustadz nih. Iya, Tipsnya memang apa? itu karakter iman manusia itu Sama kan aja sih. al-imanu yazid wa yankus. Dia lebih sering turun, Iya. jarang banget naiknya. Jarang naik. Itu ya Ustadz. Itu imannya kita tuh. Susah naik ya malah. Nah, makanya di tengah-tengah antara naik dan turun itu ada istiqomah. Nah, Maka jagalah itu minimal dengan istiqomah. Jangan sampai lagi rajin ibadah, bener-bener rajin gitu. terus tiba-tiba enggak. Tiba-tiba drop, turun. Nah, yang Allah mau bukan itu. Maka kata baginda Rasulullah SAW, khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan apapun ya. Ibadah-ibadah mahdhah, ibadah kepada Allah, ibadah muamalah terhadap sama manusia, diantaranya sedekah. Itu yang konsisten, walaupun jumlahnya nggak seberapa. Yang penting konsisten ya. Yang penting konsisten, karena Allah sangat suka dengan yang istiqomah. Makanya dalam Al-Fatihah kan ada baca ihdinas siratal mustaqim. Artinya itu ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Sebenarnya bukan hanya lurus, tapi jalan yang kami istiqomah di dalamnya. Ya Allah tunjukkan kami di jalan yang kami istiqomah dalam kebaikan kami. Jadi kaitan istiqomah dengan taubatan, ini taubatan nasuha, ini amanu tadi, terus ini berhijrah, ini berjihad. Nah untuk sampai ke taubatan nasuha tangganya apa? Istiqomah. Istiqomah. Kalau dia istiqomah nanti akan sampai sendiri ke taubatan nasuha. Yang repot tuh memang istiqomah, gangguannya banyak ya. Iya, banyak banget ya, masalah waktu lah, Nah. gitu ya, capek lah gitu ya. Belum kalau ada kerjaan. Tapi benar nggak sih kalau ibadah tuh memang harus dipaksakan Iya, ya. Mau nggak, Iya. mau pada saat itu kita nggak husu, yang penting kita istiqomah ibadah ya. Betul. Lakuin aja ya sama. Dan yang paling berat itu bukan hanya istiqomah dalam menjaga kualitas ibadah, tapi menjaga kualitas akhlak. Nah itu. Karena implementasi merealisasikan, mewujudkan nilai-nilai sholat itu kan ya dalam bentuk keseharian kan gitu. Nah yang susah ini justru di kesehariannya. Istiqomah supaya nggak emosi, Aduh. istiqomah supaya nggak marah, gitu kan. Istiqomah supaya lebih banyak rendah hati, nggak sombong, itu yang susah. Itu yang susah. Banyak orang yang terjebak pada istiqomah di ibadahnya. Ibadah. Tapi ketika masuk ke ranah harian, praktek, itu hilang. Nah disitulah Allah mau ngangkat lagi tuh. Jadi tangganya kan tadi kan saya bilang kalau untuk sampai ke taubatan tuh tangganya banyak.
Nah di antaranya tadi istiqomah ibadah, istiqomah akhlak, istiqomah sedekah. Nah nanti baru kalau ini sudah betul-betul istiqomah sampai dia pada taubatan nasuha. Masya Allah, tangga yang paling tinggi. Iya. Berat sih, tapi bismillah kita nyampe ya Bi ya. Itu ya beratnya di situ Berat. ya. Makanya banyak yang baru sampai di tangga hijrah belum sempat berjihad, Melempem. bersungguh-sungguh, turun lagi, lepas hijab lagi. Istiqomah itu nilai konsisten yang enggak menurun Iya. harus dipancing dengan sedekah. Oh, sedekah ya. Kenapa? Karena sedekah itu, dengan sedekah kita didoain banyak orang. Masya Allah. Kan orang kalau kita sedekain dia seneng dong. Namanya orang seneng pasti ngedoain dong. Iya. Nggak mungkin ada kita sedekain orang terus disumpahin sama orang kan enggak. Iya. Jadi semakin banyak kita bersedekah, berbagi, semakin banyak didoain. Didoain orang. Sama saya sering kasih contoh gini, kayak orang bagi kartu nama. Misalnya saya kasih kartu nama nih, ada 100. Bang terima ya, nih ada nomor handphone saya. Masa iya di antara 100 nggak ada 2-3 orang yang WhatsApp ke saya gitu kan? Pasti ada dong. Nah begitulah kalau kita berbuat baik ke banyak orang. Baik. Nanti kita nggak pernah tahu dari mulut siapa tuh doanya diijabah. Diijabah. Masya Allah. Jadi semakin banyak berbuat baik, kemungkinan ada doa yang diijabah itu semakin ada. Nah yang repot ini kita terlalu pede dengan doa sendiri. Padahal bisa jadi salah khilaf dan dosa kita nih banyak menghijab doa. Kita perlu banyak doa dari orang. Benar. Makanya jangan heran kalau banyak kiai minta didoain sama muridnya. Oh gitu ya Ustaz ya. Karena kita nggak pernah tahu loh. Kalau ternyata justru doa dari seorang murid yang lebih ijabah. Kan kita nggak pernah tahu. Atau jangan-jangan dari seorang tukang parkir. Atau jangan-jangan dari kameramen. Itulah kenapa jangan kita melihat orang dari casingnya. Ya. Dan itulah kenapa baginda Rasulullah selalu meminta doa dari siapapun. Dari tukang batu. Dari orang-orang yang bahkan kelihatan secara harta biasa-biasa aja. Karena gini, banyak kita berpikir orang kaya itu orang yang tinggal di rumah mewah, megah. Enggak. Yang namanya kaya itu intinya adalah dia cukup. Tidak tergantung dengan banyak hal. Kalau sudah tergantung dengan banyak hal, akhirnya akan terus merasa kurang. Makanya bahasa Arabnya kaya itu ghani. Ghaniyun itu orang yang selalu merasa cukup. Dia biasa aja tapi hatinya kaya. Banyak orang yang kelihatan hartanya kaya tapi hidupnya nggak pernah cukup. Nah, itu yang mahal. Kurang, nggak pernah cukup. Sekarang kita pamit dulu Abi. Iya, siap. Tapi jangan khawatir karena insya Allah Asmaul Husna akan hadir lagi besok tentunya bersama siapa? Ustaz Zaki Mirza dan saya dan juga anak-anak. Asmaul Husna insya Allah berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.